bersama mendengarkan seminar Tuhan dan firman-Mu. Biar hari ini Engkau sebagai hamba-Mu yang ingin membicarakan tentang teknologi, agar anak muda yang hadir ini mengerti lebih lagi dan dilawat. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom semua, perkenalkan Samuel. Boleh kita tolong di saya seperti di layarnya, saya Samuel Christopher Setiawan, saya umur 20. Saya ambil jurusan elektronika di Singapura. Saya lulus 2018 dan saya sekarang lagi ambil S2. Jadi saya hari ini diberi kesempatan untuk dari pendeta-pendeta. Terima kasih untuk mengadai acara ini. Saya mengikuti grupnya dan saya membaca terus. Banyak sekali pendeta-pendeta dan panitia-panitia yang meluangkan waktu, meluangkan energi dan meluangkan hatinya, terutama untuk ibadah ini bisa dijalankan. Saya mau kesaksian sedikit. Saya sebenarnya bukan anak yang luar biasa pandai sehingga saya bisa lulus cepat, tapi saya anak yang bertobat dan ketemu Tuhan. Tadi ada kejadian yang menurut saya cukup menarik. Dari seluruh ibadah tadi Janet membagikan hadiah-hadiah dan ada setrika dan dia memberi bercandaan, ini setrika untuk meluruskan hati yang sedang galau. Dan respon itu baru semua jemaat ketawa dan senang. Anak muda memang lebih tertarik kalau membahas pacar dan hati daripada baca kita terus. Saya juga seperti Daniel, saya anak dari kedua pendeta. Ayah saya punya gelar pendeta, ibu saya tidak memiliki gelar pendeta, namun sering sekali khotbah dan berurusan dengan kerohanian. Ibu saya cukup galak, yang tadi dibahas Daniel sebagai bosnya. Mungkin yang mengejar Daniel terus tiap pagi ibu saya, makanya dia alert terus. Kalau bisa tidak jawab dalam jangka waktu sekian, itu akan ada respon lain. Saya dari kecil sudah terbiasa, tidak bisa dibilang terbiasa juga, tapi saya dari kecil itu selalu dipaksa dengan orang tua saya, terutama ibu saya. Saya memiliki ibu yang luar biasa galak dan ibu yang luar biasa mendidik saya. Tapi saya sangat mengucap syukur karena ibu saya mendidik saya sehingga saya hari ini bisa bicara dan sharing apa yang saya terima. Saya pas SD itu, terutama pas SD itu bukan anak yang giat belajar. Saya sangat benci dengan matematika, fisika, biologi. Saya tidak pernah suka. Dan bagi saya, kalau saya bisa khotbah di depan tentang teknologi dan tentang sains, layarnya, itu bagi saya luar biasa, anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan saya, bukan karena kepintaran saya. Kalau Daniel memang dari dulu pintar. Kalau saya biasanya dibully sama Daniel dulu, karena kita temenan. Ibu saya sangat galak. Saya mau kesaksian dikit. Dulu itu saya ingat saya pernah dari SD itu ibu saya selalu paksa saya untuk pelayanan. Saya tuh nggak pernah suka pelayanan sebenarnya. Hingga hari ini saya punya problem dengan pelayanan. Saya nggak terlalu tekun untuk setiap minggu ibadah. Saya nggak terlalu tekun untuk menghadiri ke multimedia. Biasanya pelayanan saya atau mengerjakan video-video sehari-harinya. Tapi dulu saya punya kamar satu sendiri. Singkat cerita, tiba-tiba semua barang saya dikeluarin dari kamar saya. Terus tiba-tiba kamar saya dikunci. Lalu ada satu kertas di depan kamar itu yang ditempelin tulisannya, ibu saya berkata, rumah ini hanya untuk mereka yang bekerja dan pelayanan. Jika Anda tidak bekerja dan pelayanan, boleh silakan keluar. Jadi sejak hari itu saya taruh baju saya di kamar adik saya dan saya harus mengungsi ke kamar adik saya. Saya ada kasur kecil, dia punya kasur besar, saya ada kasur kecil buat tidur di situ dan menjalani aktivitas saya di situ. Singkat cerita, saya menjalani hidup terus dengan kemanjaan, dengan kenyamanan dan kemalasan. Tapi saat saya di SMP ada satu kejadian yang menurut saya
tidak tidak membanggakan, tapi ini kejadian yang terjadi yang merubah hidup saya. Saya ingat hari itu setelah dari kelas 7, saya dan ayah saya ke sekolah ambil rapot. Pas pulang, ayah saya cerita kalau ternyata saya nggak lulus. Saya nggak lulus itu saya nggak bisa bayangin kalau saya nggak lulus, rasanya itu luar biasa banget. Kalau kali saya nggak lulus 2 kali lagi, saya sekelas sama adik saya, udah sekelas itu nggak bisa bayangin. Singkat cerita, itu kan setelah ngambil rapor libur 2 bulan. Saya ingat 1,5 bulan mungkin. Pas saya pulang itu saya nggak bisa tenang. Hati saya tuh pengen teriak, pengen meronta-ronta, saya pengen kabur rasanya dari dunia ini. Saya nggak bisa bayangin kalau saya nggak lulus itu apa yang akan terjadi. Semua teman-teman saya, bahkan ada teman saya yang lebih bodoh daripada saya, lulus. Dan itu nggak lucu banget kalau saya nggak lulus. Tapi singkat cerita, pas saya pulang, saya langsung ke kamar adik saya karena saya masih diusir dari kamar saya. Saya ke kamar adik saya, ke kasur saya yang kecil, saya duduk dan berlutut, saya doa. Itu mungkin doa dari hati saya yang paling serius, pertama kali saya serius untuk doa. Saya ingat doa saya 15 menit, kurang lebih saya 15 menit, saya doa dan memohon. Dan mungkin hari itu, saya yakin sekali kalau hari itu saya salah satu awal-awal dimana saya ketemu Tuhan. Dan hari itu setelah doa 15 menit, saya letih, jadi saya tidur langsung. Tapi setelah bangun itu saya tidak bangun dan tidak menjalani libur saya dengan ketakutan. Saya nggak tahu kenapa, saya yakin aja kalau saya bakal tetap lulus. Singkat cerita, 1,5 bulan berjalan, saya mulai masuk sekolah. Pas masuk sekolah itu, saya kalau hari Senin itu ada ibadah juga, ada ibadah pagi jam 5. Jadi saya bisa datangnya telat ke sekolah, datang jam 8, harusnya datang jam 7. Jadi saya sengaja datang telat, agar kita ke ibadah pagi dulu, dan ibadah pagi saya langsung nyelinap ke kelas 8. Saya pura-pura aja bareng teman saya awal. Kan saya yakin guru saya nggak akan cerita kalau saya tidak lulus ke teman saya. Jadi saya pura-pura menjalani seperti normal. Lalu guru yang pertama datang adalah guru yang bicara ke orang tua saya kalau saya tidak lulus. Jujur itu sangat menegangkan. Kalau di momen itu saya gemetar dan saya hanya tunjukin kepala dan saya menatap guru saya. Dan guru saya menatap balik, dan hari itu walaupun tidak ada konversasi, tidak ada apa-apa, saya tahu guru saya melihat tatapan saya melas, sedih, dan saya diluluskan. Wah, puji Tuhan. Hari itu sejak hari itu saya mulai mencintai fisika, mencintai biologi, mencintai matematika. Ini sebenarnya lucunya perspektif ya. Saya yang salah dan tidak lulus, saya beri tepuk tangan itu efek dari cerita, kemampuan untuk cerita di depan. Tapi sejak hari itu saya sangat senang karena saya mulai ada perubahan di dalam. Saya menjadi suka fisika. Saya ingat di SD itu saya pernah dikasih 20 soal. Saya dan teman saya yang bodoh, biasanya saya ngeliat soalnya doang. Ada satu yang gampang banget, jadi saya kerjain. Sisanya saya nggak kerjain. Saya balikin ke gurunya, dapat nilai 0,5 karena satu jawaban itu benar. Habis itu kurang lebih itu saya. Jadi kalau saya berdiri di sini dan cerita itu, menurut saya mukjizat. Ada pertobatan, ada perubahan di dalam diri saya. PPT-nya boleh di halaman. Mulainya teknologi itu bagi saya sebuah cerita yang lumayan unik. Teknologi mulainya karena sebuah desperation, sebuah kegentaran di hati manusia. Mulainya teknologi itu sebenarnya sebelum Perang Dunia Kedua udah mulai ada, cuman ada orang namanya Alan Turing yang menciptakan komputer, dan komputer itu diciptakan oleh seseorang yang
bukan anak muda zaman sekarang, bukan anak yang 15 tahun dan udah bisa buka handphone dan melakukan apapun di handphone itu. Dia orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempelajari angka, matematika. Jadi dia menciptakan komputer, dan singkat cerita komputer itu membantu memenangkan perang dunia kedua. Tapi fungsi komputer itu tetap menjadi pembantu untuk manusia. Yang memenangkan perang dunianya adalah Alan Turing. Kemampuan dia untuk menghitung dan mengerti alat itu, dia menguasai teknologinya sehingga teknologi bisa digunakan untuk memenangkan perang dunia. Aksi beliau menyelamatkan kurang lebih 14 juta prajurit Amerika. Boleh berikutnya. Sekarang bagaimana dengan kondisi terkini teknologi sekarang ini? Berikutnya. Teknologi yang seharusnya berperan sebagai alat yang membantu kita sekarang dikuasai oleh sosial media, dikuasai oleh TikTok, dikuasai oleh Instagram. Kalau kita ngomongin teknologi, bukan lagi membahas sesuatu yang merevolutionize dunia ini, tapi ketika membahas teknologi itu, bagaimana caranya kita bisa kita jadi viral. Yang paling asik itu viral, bukan teknologi lagi. Fokusnya sudah berubah. Yang mengendalikan dunia ini sekarang bukan lagi hasrat manusia untuk maju dan berkembang, tapi sesuatu yang fun, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang mengisi hati kita yang kosong. Selain sosial media, mungkin ada pacar ya, karena tadi membahas setrika, semuanya langsung respon. Secara tidak sadar, bukan kita lagi yang mengendalikan teknologi, tapi teknologi yang mengendalikan kita. Boleh berikut. Setelah saya bertobat, mulai masuk kelas 8, saya tiba-tiba sangat berambisi untuk mendapatkan nilai terbaik, untuk mendapatkan jawaban-jawaban selalu benar. Kalau nggak dapat 100 itu biasanya saya samperin guru saya, nego-nego bisa nggak dapat 100. Jadi saya lebih berantusias untuk mengerti. Setelah di tengah produktifnya tiba-tiba yang terjadi dalam hidup saya menyadari saya dulu itu setiap hari susah bangun jam 6. Saya sekolah jam 7, biasanya saya bangun jam 6.50, mandi 3 menit, habis itu langsung jalan karena rumah saya dan sekolah itu sangat dekat. Saya bangun pagi, sulit bangun pagi itu bukan karena saya males, tapi karena saya suka banget tidur malam dan ditemenin oleh handphone saya. Saya ingat zaman itu baru pertama kali Instagram keluar. Siapa yang punya Instagram boleh katakan? Saya yakin semua orang di sini punya Instagram. Kalau ditanya udah baca Alkitab atau belum, saya nggak yakin jawabannya. Dan setiap malam kalau saya nggak bisa tidur, saya nggak mungkin ganggu orang tua saya nggak mungkin ganggu adik saya. Jadi saya butuh handphone. Handphone itu jadi bisa berinteraksi dan saya mendapati ini menghibur saya. Zaman itu hanya scroll Instagram, belum ada video kayak TikTok zaman sekarang, hanya foto zaman itu. Tapi udah menghibur banget. Lama-kelamaan saya gunakan itu untuk menemani saya membuat saya bosan di malam hari dan menemani saya tidur. Lama-kelamaan konten-kontennya saya pakai untuk menjadi bahan yang saya bicarakan dengan teman saya. Lalu saya dapati kalau hati saya itu mulai bukan lagi mengendalikan teknologi, tapi diinfluence dan dikendalikan oleh teknologi. Yang saya pikirkan adalah konten-konten sosial medianya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa keluar lepas dari tanggung jawab dan saya bisa menyentuh handphone saya. Itu terus yang ada di isi hati saya. Dan saya mendapatkan bahwa
influence dari teknologi itu membuat kita berpikir seperti artificial intelligence. Kita menjadi generasi yang tidak memiliki hati, tidak bisa membahas hati. Kita menjadi generasi yang bahasa Inggrisnya insanless, tidak memiliki kemanusiaan lagi. Cara berpikirnya cara berpikir orang yang seperti robot. Boleh next. Boleh next yang generasi. Ada harusnya yang tulisannya generasi copy paste. Ya. Saya dari dulu itu nggak pernah disuruh ibu saya baca Alkitab. Saya cuma disuruh ibu saya buka Alkitab, renungin, dan saya dikasih satu buku untuk setiap minggu, terus setiap minggu 2 kali untuk saya baca Alkitab dan tulis apa yang saya dapatkan secara personal dari Alkitab, apa yang saya renungi, apa yang saya mengerti, dan saya tulis di buku itu, dan saya harus kirim dan saya harus balikin ke ibu saya untuk ibu saya baca. Dan setelah beliau baca, beliau akan menentukan apakah saya mengerti, apakah saya merenungi, apakah saya betul-betul membaca Alkitab, apakah saya hanya baca, apakah saya merenungi dan mendapatkan sesuatu, apakah saya hanya baca doang. Biasanya kalau didapati hanya membaca dan jawabannya asal-asalan, saya disuruh ngulangin 2 kali lipat, disuruh kerjain lagi. Tapi generasi sekarang itu udah nggak ngerti namanya perenungan pribadi, perenungan yang personal antara kita dan Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata yang Tuhan cari itu hati manusia, kesungguhan manusia, dan itu yang justru dibuat teknologi tidak kita miliki lagi sebagai manusia. Semalam dengan hormat saya cerita depan Daniel. Semalam saya memberi pertanyaan kepada Daniel. Agak lucu sih saya ditanya, dan do you think I have what it takes to make it gitu, untuk menjadi sukses? Karena saya bekerja, jadi saya melihat, saya kenal juga dengan orang-orang yang luar biasa, dan saya pikir saya nggak mau hidup biasa-biasa saja. Saya ingin saat saya besar, saya memiliki influence, saya memiliki dampak, saya memberi makan, dan saya berguna dalam hidup. Jadi saya tanya Daniel, dan menurut lo dari kita kan temenan dan spend waktu bareng banyak, apakah lo mendapati kalau gue akan menjadi orang besar dengan fase ini, dengan cara-cara saya hari ini? Jawaban Daniel lucu. Jawaban Daniel, saya waktu itu dengan khotbah dari siapa saya lupa, khotbahnya bilang semua orang bisa jadi orang besar. Yang penting kita harus tekun dan sukses dan lain sebagainya. Jawaban yang saya dapati kalau saya buka ChatGPT. Padahal pertanyaan yang saya berikan itu pertanyaan yang personal, pertanyaan yang, dan lu kenal gue 20 tahun, lu membuli gue 15 tahun, kita baru berteman 5 tahun. Menurut lu gimana? Respon gue, cara gue melakukan sesuatu, cara saya melakukan ini, itu, cara saya berkhotbah, saya minta dianalisa sebagai teman yang memiliki pembincangan hati ke hati. Dan tapi jawaban yang saya bisa dapetin dari ChatGPT. Ada yang pakai ChatGPT? Coba ini. ChatGPT sebenarnya luar biasa sekali. Saya mengerjakan sekian persen dari pekerjaan saya dibantu oleh ChatGPT. Luar biasa membantu. Tapi itu yang disediakan untuk kita oleh teknologi, dan secara tidak sadar itu yang menemani kita, menghibur kita, mengayomi kita, dan sehingga kita menjadi generasi yang diinfluence oleh teknologi, bukan orang-orang yang menguasai teknologi. Kita menjadi generasi copy paste yang seolah-olah berpengetahuan akan semuanya, tapi pengertian kita nggak pernah personal dan nggak pernah mengerti poinnya. Boleh kembali ke ayat yang tadi. Dalam bahasa Inggrisnya bagus yang tadi yang pelajaran.
dalam bahasa Inggrisnya, so give your servant a heart, a discerning heart, to govern your people and to distinguish between right and wrong. Ini permintaan yang Salomo minta. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta otoritas, dia minta hanya satu. Dia minta hati yang mampu untuk mengenal, mengerti, membedakan yang benar dan yang salah. Dan kemampuan itu membawa dia begitu naik sehingga dia menguasai segalanya di zaman itu. Dia menjadi raja paling kaya, dia menjadi raja paling berotoritas, paling berinfluence, dan tercatat hingga hari ini tidak ada raja lain yang memiliki kekayaan seperti Salomo, hanya dengan permintaan diri di hatinya. Kemampuan hati untuk mendiscerning, untuk mengenal dan membedah jawaban. Berikutnya, discerning itu apa sih? Discerning bahasa itu sejujurnya agak unik. Ada bahasa Inggris tertentu yang nggak bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Contohnya no. Kalau bahasa Indonesianya mengenal itu bahasa yang sangat dalam. Tapi bahasa Inggrisnya mereka tidak memiliki kata untuk mendeskripsi mengenal. Mereka hanya sebatas no. Mereka hanya sebatas tahu, dan bagi saya itu cukup masalah. Kenapa? Karena saya sehari-hari memakai bahasa mengenal. Mengenal itu bagi saya sesuatu yang sangat penting. Discerning itu mengenal. Kalau di bahasa Ibrani-nya discerning itu artinya untuk mengerti juga. Mengerti pertanyaan daripada pasanganmu, mengerti pertanyaan daripada bosmu, untuk common sense mungkin bahasanya, bahasa zaman now. Bahasa Yunani-nya lebih complicated lagi. Bahasa Yunani-nya diakrisis, artinya untuk bisa mampu berkira-kira, untuk menghitung, untuk akrino, untuk menentukan dan untuk meragukan apakah keputusan-keputusan tertentu akan berdampak bagaimana. Dokimaso untuk mengetes dan untuk meng-approve sesuatu. Boleh berikutnya. Ketajaman kita, kemampuan kita untuk mengenal itu udah dengan keberadaannya teknologi yang membantu kita menjawab semuanya dengan generalisasi. Jadi tidak ada lagi pengenalan. Jadi adanya generalisasi, dan seiringnya itu berpudar, bagaimana kita ingin mencintai Tuhan kalau kita tidak mampu kita sudah tidak mampu lagi untuk mengenal. Boleh next ya. Boleh next ya. Saya pasang ini lagi di berikutnya karena sekarang saya mau bahas mulai tentang bagaimana sih untuk menguasai. Di Mazmur 119 ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah Engkau membiarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Tadi saya kisah sedikit tentang luar biasanya dipaksa, yaitu merubah hidup saya. Saya awalnya hampir tidak naik kelas, saya dulu sangat Bandung, hingga hari ini saya dipaksa. Tapi pemaksaan itu yang membuat saya bisa bicara di depan hari ini. Pemaksaan itu yang merubah hidup saya untuk menjadi berkarakter, beretika, memiliki sopan santun dan dihargai oleh orang-orang. Dulu itu setiap kali ada pertanyaan, terutama dari coach, saya jawabnya selalu nggak tahu. Bukan saya karena nggak tahu, tapi karena saya nggak mau berinteraksi lagi dengan siapapun sejujurnya. Jadi jawaban nggak tahu itu akan menjadi topeng bagi saya, agar saya tidak lagi berinteraksi dengan orang-orang tertentu. Karena saya minder dan saya takut dan lain sebagainya. Boleh buka di Keluaran 33 ayat 20. Boleh ditonjolin, tadi saya nggak sempat taruh firmannya di PPT. Bagi saya firmannya luar biasa. Hari itu Musa sedang di atas gunung, dan dia bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan bilang seperti ini. Lagian firmannya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat memandangku dan tetap hidup.
firman-Nya untuk Musa seperti itu. Tapi kalau Anda baca di Mazmur, kalau saudara-saudara dan anak muda baca di Mazmur, kalau kalian ketik wajah di kitab Mazmur, semuanya akan bercerita tentang bagaimana Daud memandang wajah Tuhan. Dan saat dia memandang wajah Tuhan, dia menemukan keindahan, dia menemukan sesuatu yang mengisi hatinya, dia menemukan sesuatu yang merubah hidupnya. Dan pertanyaannya, kenapa ayat-ayat ini berbeda? Satu bilang tidak akan ada yang dapat memandang wajahku dan tetap hidup. Satu ayatnya berkata Daud orang yang sangat enjoy dan sangat senang bertemu face to face dengan Tuhan. Bagi saya ini bagian dari permasalahan discerning, mengenal. Alkitab itu bukan buku sejarah, tapi Alkitab itu disebut sebagai buku kehidupan. Ada pengenalan, ada pribadi yang ingin kita bukan hanya kita baca sejarah pribadi hidupnya, tapi ingin kita tanyakan, ingin kita rindukan, dan ingin terutama hati kita sepenuhnya kepada pribadi ini. Dan itulah menurut saya yang akan mengelit kita, mengajar kita, menuntun kita untuk mengendalikan teknologi. Boleh balik ke PPT-nya. Boleh berikutnya. Bagi saya kemampuan